Nah, pada materi bab ini kita akan membahas terkait dengan manajemen resiko dari suatu perusahaan. Nah, di sini terdapat definisi dan tipe-tipe yang akan dimuat pada resiko perusahaan. Nah, untuk definisinya sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada definisi klasik dan definisi modern. Nah, untuk definisi klasik sendiri itu berakar pada teori asuransi dan teknik industri, yang mana secara dominan itu mengasosiasikan resiko dengan konsep-konsep negatif. Dalam pandangan ini, resiko itu adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang merugikan, seperti kecelakaan, kerugian finansial, atau bahkan termasuk dalam ranah kegagalan. Nah, fokusnya adalah pada pure risk, yang mana resiko itu hanya menawarkan kemungkinan atau kerugian dari tidak ada yang kerugian perusahaan. Nah, tanpa ada potensi kerugian tersebut. Contohnya seperti resiko kebakaran atau pencurian. Nah, konsekuensinya itu manajemen resiko dalam paradigma klasik itu bersifat sangat defensif dan berpusat pada pencegahan dan kerugian. Kemudian untuk definisi modern sendiri itu mengenai resiko yang artikulasinya dalam standar seperti ISO 31000 dan COSOERM, yang mana itu mendefinisikan resiko sebagai efek dari ketidakpastian terhadap tujuan. Nah, definisi ini tuh sengaja menjauh dari konotasi negatif murni, yang mana ketidakpastian adalah keadaan kurangnya informasi yang dapat menyebabkan hasil yang lebih baik atau lebih buruk dari yang diharapkan. Misalnya itu resiko spekulatif dan bisa sukses besar atau gagal total. Nah, jadi evolusi dari definisi klasik ke modern ini itu mencerminkan kematangan disiplin dari manajemen resiko dari fungsi teknis yang terisolasi menjadi kapabilitas strategis yang terintegrasi. Kemudian untuk tipe-tipe resiko sendiri itu dibedakan menjadi 4, yang mana ada strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Nah, untuk resiko strategis sendiri itu berkaitan dengan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis jangka panjangnya. Nah, itu dibedakan menjadi 4, yang mana ada resiko pesaing, resiko reputasi, resiko perubahan teknologi, dan resiko politik dan ekonomi. Kemudian terdapat resiko operasional, yang mana itu adalah resiko kerugian yang timbul dari kegagalan atau ketidakcukupan proses internal manusia dan sistem, atau dari peristiwa dan eksternal. Nah, contohnya itu seperti resiko proses, resiko manusia, resiko sistem, resiko eksternal, dan resiko operasional, yang mana biasanya dikelola dan dikelola oleh tingkat departemen dari unit bisnis. Kemudian selanjutnya ada risiko keuangan, yang mana ini tuh berkaitan dengan pengelolaan aset dan liabilitas keuangan dari perusahaan serta exposure terhadap pasar keuangan. Nah, risiko ini tuh secara langsung berdampak pada keadaan finansial dan arus kas dari suatu perusahaan. Contohnya ada 4, yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko keuangan. Kemudian yang terakhir terdapat risiko kepatuhan, yaitu risiko yang timbul dari pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan internal, atau standar dari suatu industri. Nah, risiko ini itu dapat mengakibatkan denda, sanksi hukum, atau kerusakan dari reputasi. Contohnya itu ada pelanggaran regulasi lingkungan, kemudian ketidakpatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan, kemudian yang ketiga itu terdapat pelanggaran peraturan pasar modal mengenai pengungkapan informasi, kemudian yang keempat terdapat fungsi kepatuhan dan hukum, biasanya bertanggung jawab untuk mengelola resiko. Nah, jadi keempat kategori dari resiko ini tuh tidak saling eksklusif, yang mana sebuah peristiwa resiko itu dapat masuk ke dalam lebih dari satu kategori, misalnya pelanggaran terhadap data besar atau data yang menyebabkan denda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perihal klasifikasi resiko berdasarkan sumber dan dampak. Nah, klasifikasi resiko ini dikategorikan menjadi 2, yakni berdasarkan sumber dan berdasarkan dampaknya. Untuk berdasarkan sumbernya sendiri, secara luas dibagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama risiko internal, di mana risiko ini tuh berasal dari dalam organisasi dan sebagian besar berada di bawah kendali manajemen. Nah, mereka itu timbul dari faktor-faktor seperti strategi, manusia, proses, dan teknologi perusahaan. Kemudian yang kedua ada resiko eksternal, di mana resiko ini tuh berasal dari lingkungan luar organisasi dan berada di luar kendali langsung perusahaan. Jadi perusahaan itu nggak bisa mencegah risiko ini terjadi, sehingga fokus manajemen risiko itu pada antisipasi, adaptasi, dan juga respon. Kemudian risiko eksternal juga dibagi lagi menjadi risiko lingkungan makro, risiko lingkungan mikro, atau industri. Kemudian ya itu saja. Selanjutnya kita beralih ke klasifikasi berdasarkan dampak, di mana terdapat beberapa kategori. Yang pertama dampak finansial. Nah, ini tuh konsekuensinya dapat diukur secara langsung dalam bentuk uang, seperti penurunan pendapatan, peningkatan biaya, denda, atau penghapusan aset. Yang kedua adalah dampak reputasi. Ini tuh kerusakan pada nama baik, citra merek, dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap organisasi. Yang ketiga dampak regulasi atau hukum. Nah, konsekuensi itu timbul dari pelanggaran hukum atau peraturan, kayak seperti tuntutan hukum, pencabutan izin usaha, atau investigasi oleh pemerintah.
Yang keempat adalah dampak operasional, di mana adalah gangguan terhadap kemampuan organisasi untuk menjalankan proses bisnis intinya, seperti penghentian produksi, gangguan layanan, atau gangguan rantai pasokan. Dan yang kelima adalah dampak kesehatan dan lingkungan, di mana konsekuensi ini membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan dan masyarakat atau dapat merusak lingkungan alam. Kita beralih ke standar ISO 31000/2018 dibangun atas 3 elemen utama. Yang pertama adalah prinsip-prinsip. Ini tuh merupakan fondasi untuk manajemen risiko yang efektif. Yang kedua adalah kerangka kerja. Kerangka kerja ini menyediakan struktur organisasi dan pengaturan yang diperlukan untuk mengimplementasikan manajemen risiko. Dan yang terakhir adalah proses. Adalah merupakan serangkaian aktivitas sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani risiko. Ketiga elemen itu bekerja sama untuk menciptakan sebuah sistem manajemen risiko yang dinamis dan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke materi kerangka kerja manajemen risiko. Nah, kerangka kerja manajemen risiko adalah struktur pendukung yang memastikan bahwa manajemen risiko ini terintegrasi secara efektif ke dalam seluruh organisasi sesuai dengan ISO 31000. Nah, kerangka kerja ini diterapkan melalui 5 siklus utama. Yang pertama yaitu integrasi, yaitu memasukkan manajemen risiko ke dalam tata kelola dan proses organisasi. Yang kedua yaitu desain, yang merancang kebijakan, peran, dan sumber daya manajemen risiko. Yang ketiga yaitu implementasi, jadi menjalankan manajemen risiko ini sesuai dengan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada evaluasi, yaitu menilai apakah kerangka kerja berjalan efektif. Yang terakhir ada peningkatan, yaitu melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses manajemen risiko berbasis ISO 31000 yang merupakan proses inti yang bersifat sistematis dan berkesinambungan. Nah, tahapannya ini dimulai dari penetapan lingkup konteks dan kriteria, yaitu menentukan batasan dan dasar penilaian risiko. Lalu untuk selanjutnya ada penilaian risiko yang mencakup identifikasi dan analisis risiko untuk mengetahui sumber dan tingkat risiko. Yang terakhir ada evaluasi risiko, yaitu membandingkan hasil analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan. Selanjutnya ini dilakukan perlakuan risiko dengan opsi menghindari, mengurangi, berbagi, atau menerima risiko. Nah, seluruh proses ini didukung oleh komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan peninjauan, serta pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya yaitu konsep manajemen risiko perusahaan menurut KOSO ERM 2017 yang menekankan bahwa manajemen risiko ini harus terintegrasi dengan strategi dan kinerja organisasi. Nah, RM ini dipandang sebagai kapabilitas yang melekat dalam pengambilan keputusan strategis. Kerangka ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, tata kelola dan budaya yang membentuk kesadaran risiko organisasi. Yang kedua, strategi dan penetapan tujuan, yaitu penyelarasan risiko dengan tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu kinerja, yaitu identifikasi dan pengelolaan risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu tinjauan dan revisi untuk menilai perubahan dan memperbaiki sistem ARM. Lalu yang kelima itu informasi, komunikasi, dan pelaporan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkualitas. Nah, konsep penting dalam KOSO ARM ini adalah risk appetite dan risk tolerance yang menunjukkan tingkat risiko yang bersedia diterima oleh organisasi. Nah, selanjutnya ada materi tentang komponen ERM COSO 2017 atau Integrating with Strategy and Performance, yaitu kerangka kerja COSO ERM 2017 ini terdiri dari 5 komponen, di mana yang saling terkait untuk mendukung siklus hidup manajemen, yang mencakup 20 prinsip utama, yaitu ada tata kelola dan budaya atau governance and culture. Itu merupakan fondasi ERM yang menetapkan nada di puncak. Yang kedua ada strategi dan penetapan tujuan atau strategi and objective setting, yaitu menekankan integritas ERM ke dalam perencanaan strategi. Yang ketiga ada kinerja atau performance. Ini tuh berfokus pada aktivitas operasional sehari-hari untuk mengelola resiko secara aktif. Yang keempat ada tinjauan dan revisi atau review and revision, yaitu menekankan bahwa ERM bukan proses statis. Yang kelima ada informasi, komunikasi dan pelaporan atau information, communication, and reporting. Komponen yang berjalan di seluruh bagian lainnya, yaitu fokusnya itu pada kualitas informasi dan efektivitas komunikasi resiko serta pelaporan kinerja kepada pemangku kepentingan. Next ada risk appetite dan risk tolerance, yaitu kedua konsep ini merupakan elemen sentral yang menghubungkan tata kelola, strategi, dan operasional. Risk appetite atau selera risiko sendiri itu pernyataan strategis tingkat tinggi mengenai jenis dan jumlah risiko yang bersedia diterima organisasi untuk menciptakan nilai. Contohnya bisa bersifat kualitatif atau selera rendah pada risiko keselamatan, atau kuantitatif yaitu maksimum potensi kerugian tahunan. Nah, kalau risk tolerance sendiri atau toleransi risiko, konsep operasional yang lebih spesifik mengenai tingkat variasi yang dapat diterima dalam pencapaian tujuan tertentu. Misalnya, jika target proyek 12 bulan, toleransinya itu mungkin ditetapkan tidak boleh lebih dari 13 bulan. Nah, selanjutnya ada hubungan ERM dengan strategi perusahaan. COSO ERM 2017 menekankan hubungan dua arah yang eksplisit antara manajemen risiko dan strategi.
ada pemilihan strategi itu sendiri itu ERM memberikan lensa untuk menilai profil risiko dari setiap alternatif strategi seperti kayak akuisisi atau masuk pasar baru sebelum keputusan final diambil. Ada juga pelaksanaan strategi, ERM itu membantu setiap unit bisnis mengidentifikasi risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuan bisnis spesifik, memastikan kesadaran risiko tertanam dalam proses operasional harian. Ada juga pemantauan dan revisi. ERM juga berfungsi memindai perubahan landscape resiko secara terus-menerus. Jika muncul resiko baru, asumsi strategi awal terbukti salah. ERM memberikan sinyal peringatan dini untuk merevisi strategi agar tetap tangguh. Pada dampak risiko dalam organisasi dan lingkup manajemen risiko itu, risiko sendiri itu adalah bagian alami dari organisasi dan tidak selalu bersifat negatif karena juga menciptakan peluang dan nilai, di mana manajemen risiko itu bertujuan untuk melindungi nilai organisasi sekaligus mendukung penciptaan nilai. Risiko dapat muncul dari berbagai sumber seperti finansial, operasional, strategis, hukum, dan reputasi. Pendekatan modern menggunakan ERM atau Enterprise Risk Management yang mencakup seluruh organisasi mulai dari manajemen puncak hingga tingkat operasional. Nah, ERM itu tidak hanya berfokus pada menghindari risiko, tapi juga mengelola risiko secara seimbang untuk meningkatkan kinerja, kepercayaan pemangku kepentingan, dan juga pengambilan keputusan yang lebih baik. Dampak positif atau peluang dan juga negatif atau ancaman, di mana dampak negatif atau ancaman itu adalah kerugian atau hambatan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi seperti kerugian finansial, kerusakan aset, atau gangguan operasional. Sedangkan dampak positif atau peluang itu adalah potensi keuntungan yang muncul dari ketidakpastian jika dimanfaatkan dengan baik, misalnya inovasi pengembangan produk baru atau ekspansi pasar. Nah, melalui Enterprise Risk Management atau ERM, organisasi tidak hanya berusaha mengurangi ancaman, tapi juga memanfaatkan peluang untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Nah, kemudian saya di sini akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai lingkup penerapan manajemen risiko dalam suatu bisnis atau penerapan Enterprise Risk Management atau ERM dalam suatu organisasi. Nah, ERM itu diterapkan secara menyeluruh atau enterprise-wide, yang artinya itu mencakup seluruh fungsi dan seluruh tingkat di dalam suatu perusahaan. Hal ini itu penting karena risiko di dalam organisasi seringkali berkaitan atau sehingga tidak efektif jika dikelola secara terpisah-pisah oleh masing-masing departemen. Karena itu di sini penerapan ERM dapat dilihat dalam 3 tingkat utama. Yang pertama adalah tingkat strategis. Nah, pada tingkat ini, Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif berperan dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan strategi perusahaan. Mereka akan menetapkan batas toleransi risiko atau risk appetite, serta mengawasi risiko utama yang dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Kedua, tingkat taktis atau program, yang mana tingkat ini manajemen risiko diterapkan oleh manajer divisi atau kepala departemen dalam berbagai program, proyek, atau fungsi bisnis. Contohnya pengelolaan risiko dalam pengembangan produk baru, risiko rantai pasok, maupun risiko keuangan. Yang terakhir, tingkat operasional. Nah, di tingkat ini, manajemen risiko adalah bagian dari aktivitas operasional sehari-hari yang dijalankan oleh supervisor atau karyawan, seperti penerapan prosedur keselamatan kerja, pengendalian kualitas produk, serta kepatuhan terhadap kebijakan keamanan sistem informasi. Nah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pengukuran nilai tambah IRM. Nah, di mana nilai tambah implementasi IRM ini kan dapat diukur, yang mana ada salah satu tantangan dalam penerapan IRM itu sebagian besar manfaatnya akan bersifat kualitatif dan terlihat dalam jangka panjang. Nah, secara umum, nilai tambah IRM sendiri dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu pelindungan nilai dan penciptaan nilai. Yang pertama, pelindungan nilai atau value protection. Ini berkaitan dengan kemampuan IRM dalam mengurangi potensi kerugian yang dapat dialami oleh suatu perusahaan. Yang mana contohnya, penurunan kerugian operasional, stabilitas pendapatan yang lebih baik, penurunan premi asuransi karena pengelolaan risiko yang lebih baik, serta pengurangan biaya kepatuhan seperti denda ataupun sanksi. Untuk yang kedua adalah penciptaan nilai atau value creation. Nah, di dalam hal ini, IRM membantu perusahaan membuat keputusan strategis yang lebih baik dan memanfaatkan peluang secara optimal. Beberapa indikatornya antara lain, meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan, meningkatnya kualitas keputusan strategis, meningkatnya kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan, serta optimalisasi alokasi modal berdasarkan tingkat risiko dan juga potensi keuntungan. Nah, dengan demikian, penerapan IRM itu tidak hanya membantu perusahaan mengurangi risiko, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan strategis dan peningkatan nilai perusahaan di dalam jangka yang panjang. Selanjutnya terdapat prinsip dan juga tujuan dari manajemen risiko. Nah, prinsip inti dari IRM sendiri itu didasarkan pada ISO 31000 dan juga KOSO, yang dimana menekankan bahwa IRM itu harus bersifat terintegrasi, kemudian strategis, komprehensif, dan juga dinamis. Nah, berdasarkan prinsip tersebut itu terdapat 3 tujuan. Yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan, yang dimana dengan menjadikan informasi yang lebih baik mengenai potensi hasil positif dan negatif, itu memungkinkan dewan dan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai strategi, investasi, maupun operasi.
Kemudian yang kedua itu mendukung pencapaian tujuan strategis, yang dimana ARM itu secara eksplisit menghubungkan aktivitas manajemen risiko dengan tujuan-tujuan yang paling penting bagi perusahaan. Dan yang terakhir itu membangun ketahanan dan juga ketangkasan organisasi, yang dimana proses ARM yang matang itu membantu organisasi untuk memahami kerentanannya dan membangun kapasitas untuk pulih dari peristiwa yang merugikan, serta bagaimana cara cepat untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan. Selanjutnya, di sini terdapat tujuan utama dari penerapan ARM. Yang pertama yaitu perlindungan nilai atau value protection, yang dimana ini merupakan tujuan defensif yang berfokus pada pencegahan atau mitigasi peristiwa yang dapat menghancurkan nilai perusahaan. Nah, tujuan ini itu dapat dicapai dengan cara mengidentifikasi dan juga mengelola resiko-resiko dalam proses bisnis, kemudian memastikan organisasi itu mematuhi hukum dan juga peraturan yang berlaku untuk menghindari denda, sanksi, dan juga kerusakan reputasi. Dan yang terakhir itu dengan melindungi aset perusahaan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu penciptaan nilai atau value creation, yang dimana ini merupakan tujuan ofensif yang berfokus pada penggunaan pemahaman risiko untuk membuat keputusan itu yang lebih baik dan juga memanfaatkan peluang. Nah, tujuan ini tuh dicapai dengan cara menginformasikan pemilihan strategi, kemudian mengoptimalisasikan sumber daya yang ada, dan juga memanfaatkan adanya peluang. Dan yang terakhir itu adalah tujuan yang ketiga yang menjadi payung bagi kedua tujuan yang sebelumnya, yaitu peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, yang dimana ini tuh dapat dicapai dengan cara meningkatkan kepercayaan investor, kemudian memperkuat hubungan dengan kreditor dan juga mitra bisnis, serta memenuhi ekspektasi dewan dan juga regulator. Jadi di bagian saya ini integrasi manajemen risiko dengan proses bisnis. Salah satu prinsip paling fundamental dari ARM yang efektif adalah bahwa manajemen risiko bukanlah sebuah aktivitas atau departemen yang terpisah, melainkan harus terintegrasi secara mendalam ke dalam semua proses bisnis dan pengambilan keputusan yang signifikan dan di seluruh organisasi. Nah, integrasi ini harus terjadi di berbagai tingkatan. Di tingkatan pertama ada strategi, seperti yang telah dibahas, manajemen risiko harus menjadi komponen inti dari siklus perencanaan strategis tahunan. Pembahasan mengenai risiko dan risk appetite harus menjadi agenda tetap dalam rapat dewan direksi dan manajemen eksekutif. Nah, di tingkatan kedua ada taktis. Manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam proses-proses seperti penganggaran, manajemen kinerja, dan manajemen proyek. Dan di tingkatan terakhir ada tingkat operasional. Integrasi berarti membangun pertimbangan risiko dan aktivitas pengendalian ke dalam alur kerja sehari-hari. Contohnya, prosedur untuk menyetujui kredit pelanggan baru adalah integrasi manajemen risiko kredit ke dalam proses penjualan. Nah, untuk mencapai integrasi ini diperlukan beberapa elemen pendukung. Yang pertama ada komitmen yang kuat dari manajemen puncak. Yang kedua, komunikasi dan pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan semua karyawan memahami peran mereka. Dan yang ketiga, alat dan kerangka kerja yang sederhana dan praktis yang dapat digunakan oleh manajer non-risiko. Nah, berikutnya itu ada budaya sadar risiko atau risk culture. Budaya sadar risiko ini adalah seperangkat nilai, keyakinan, pengetahuan, sikap, dan perilaku bersama mengenai risiko yang dianut oleh sekelompok orang. Nah, ini adalah cara kita melakukan sesuatu di sini ketika menyangkut pengambilan dan pengelolaan risiko. Dikutip dari Hopkins 2022, budaya inilah yang pada akhirnya menentukan apakah proses ARM yang formal akan diikuti dalam praktik, terutama ketika berada di bawah tekanan. Nah, budaya sadar risiko ini yang kuat memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama ada pemahaman bersama mengenai risiko apa yang penting bagi organisasi. Yang kedua ada kemauan untuk melakukan percakapan yang terbuka dan jujur mengenai risiko, termasuk mengakui berita buruk atau ketidakpastian tanpa takut akan disalahkan. Nah, yang ketiga ada rasa tanggung jawab bersama untuk mengelola risiko. Nah, risiko itu bukanlah masalah yang orang lain, melainkan tanggung jawab setiap orang dalam lingkup peran mereka. Dikutip dari Yuwono dan Elitan 2024. Ada juga istilah nada di puncak atau tone at the top adalah pendorong paling kuat dari budaya sadar risiko. Nah, dewan direksi dan tindakan mereka bahwa manajemen risiko yang bijaksana dihargai. Namun nada di puncak saja tidak cukup. Ia harus didukung oleh suasana di tengah atau mood in the middle dan dengungan di bawah atau bass at the bottom. Manajer menengah memainkan peran kurisal dalam menerjemahkan pesan dari atas ke dalam praktis sehari-hari dan mendorong contoh bagi tim mereka. Membangun dan memelihara budaya sadar risiko yang kuat adalah sebuah proses jangka panjang yang memerlukan upaya yang berkelanjutan. Nah, ini melibatkan beberapa elemen praktis seperti komunikasi yang jelas, yaitu mengartikulasi risk appetite dan filosofi manajemen risiko perusahaan secara jelas dan berulang. Yang kedua, pelatihan, memberikan pelatihan yang relevan pada karyawan di semua tingkatan mengenai konsep risiko yang tanggung jawab mereka. Dan yang ketiga, sistem intensif, memastikan bahwa sistem kompensasi dan promosi tidak secara sengaja mendorong pengambil risiko yang berlebihan dan sebaliknya. Dan yang ketiga, akuntabilitas, menetapkan kepemilikan risiko yang jelas dan meminta pertanggungjawaban individu atas kinerja manajemen risiko mereka.